Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, adik-adik, kita semua telah dipertemukan melalui media komunikasi ini. Mudah-mudahan apapun yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita yang begitu banyak, yang tidak terhitung itu, kita semua dimampukan untuk mensyukuri karunia dan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam mari terus kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita, keturunan kita, seluruh anggota keluarga kita dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk menteladani manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Beberapa waktu lalu kita membahas pertemuan liqa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana disebutkan di sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan perbincangan itu. Kali ini kita bicarakan soal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada sedikit perbedaan barangkali ya. Pertemuan atau bertemu itu adalah satu hal, sedangkan menghadap ini hal lain ya. Tidak selalu sama persis. Seseorang bisa saja bertemu dengan katakanlah pimpinan perusahaan begitu atau pimpinan suatu lembaga, tapi belum tentu menghadap. Namun kalau menghadap ini pasti bertemu. Soal menghadap Allah, menghadap Tuhan, Rabb semesta alam, juga diinformasikan kepada kita di sejumlah ayat. Mari kita perhatikan dulu surah Al-An'am surat ke-6 ayat 51. Silakan Mbak Er. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah, agar mereka bertakwa. Ya. Jadi banyak ya urusan menghadap ini di berbagai surah. Kita semua diingatkan, kita semua diperingatkan. Apakah di surat Ibrahim, Al-Hajj, dan beberapa surat yang lain. Mungkin di antara kita tidak seluruhnya bisa membayangkan karena memang ini hal gaib ya. Tapi Rasulullah SAW menginformasikan urusan menghadap ini. Beliau menegaskan seseorang saat menghadap Allah Ta'ala tidak akan beranjak sebelum ditanya untuk apa umurnya dihabiskan, dengan cara apa hartanya didapat, dan untuk apa saja harta itu dimanfaatkan, untuk apa juga ilmu yang sudah diberikan Allah kepadanya digunakan untuk apa. Sebelum pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan tuntas oleh yang ditanya, oleh yang menghadap tadi, maka seseorang, begitu menurut baginda Rasulullah SAW, tidak akan beranjak meninggalkan Robnya. Jadi menghadap ini memang ada, paling tidak ada dua episode. Episode yang pertama seluruhnya saat dikumpulkan di padang mahsyar, dan banyak hadis-hadis menjelaskan soal ini, di mana waktunya begitu lama. Berdiri, ada yang berkeringat sampai sejengkal digambarkan oleh hadis itu, ada sampai selutut, bahkan ada yang nyaris tenggelam oleh keringatnya sendiri.
artinya hukum alam dalam tanda kutip ini berubah ya. Kita di dunia ini mengenal hukum apa ya, harus yang air akan rata. Tapi di sana dari penjelasan Rasulullah ini pada masyar, hukum alam seperti itu sudah tidak ada lagi. Karena ketinggian keringat setiap orang bisa berbeda. Dikumpulkan seluruh jin dan manusia. Ada saatnya suatu episode di mana seseorang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala satu lawan satu. Rinciannya sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW, ditanya sejumlah pertanyaan tadi yang kemudian penting bagi kita untuk mempersiapkan diri adalah sebetulnya kondisi saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang bagaimanakah yang Allah ridho terhadap seseorang yang menghadap kepadanya saat itu. Lagi-lagi kita memerlukan Al-Quran Al-Karim untuk mempelajari, kemudian melakukan sejumlah persiapan. Di antara persiapan itu adalah kita mari biasakan dari segi psikologis menghadap Allah, bertemu Allah melalui sholat dengan kondisi-kondisi tertentu. Di antara kondisi di mana Allah suka adalah apabila kita bersiap bertemu dengannya dalam keadaan yang penuh rasa taubat. Karena memang urusan mohon ampun dan taubat ini adalah urusan yang begitu penting yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala di berbagai ayat. Di antaranya adalah ayat yang ketiga surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasanan ila ajalim musamma, dan seterusnya. Hendaklah kamu memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Jika itu kamu lakukan, maka Allah akan memberikan kesenangan yang baik. Jadi penting kita latih bertemu Allah melalui sholat misalnya dalam keadaan hati yang penuh taubat. Kondisi pertemuan dengan Allah yang kita latih misalnya melalui sholat ini penting ya. Di antaranya adalah memurnikan tauhid kita. Kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita esakan dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana diperintahkan misalnya di surat Al-A'raf ayat 29, surat ke-7, teman-teman, adik-adik yang di rumah mungkin ada Quran, silakan dibuka surat Al-A'raf ayat 29. Ini penting bagi kita untuk kembali mengingat pesan-pesan Allah Ta'ala dalam hal bertemu dengannya sebelum kita semua pada akhirnya kelak di hari kiamat menghadap kepadanya. Silakan Mbak Er. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Ya. Jadi kondisi berserah diri dengan ikhlas, memurnikan tauhid kita pada saat bertemu dengan Allah, khususnya di sholat, ini penting kita latih ya. Selain kita
datang bertemu dengan hati yang penuh taubat. Tidak bisa mendadak kita seperti itu. Kita mesti latihan dan terus berlatih mengamalkan Al-Quran terkait dengan kondisi hati pada saat kita bertemu Allah melalui sholat, yang mudah-mudahan itu akan terbangun menjadi suatu kebiasaan, sehingga pada saatnya kelak kita bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang ikhlas, dalam kondisi yang penuh ketundukan. Ada dua kondisi hati di mana Allah suka, ya. Itu tercermin dari penegasan Allah dalam Al-Quran, di mana dua kondisi hati ini apabila ada pada seseorang, maka setelah urusan menghadap disediakan surga. Kondisi yang pertama saat kita menghadap adalah dalam keadaan tunduk, berserah diri dengan ikhlas, dalam keadaan bersih iman kita. Coba kita lihat surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu surat ke-26, adik-adik, teman-teman. Surat ke-26, kita baca dua ayat deh, ayat 88 dan 89. Silakan. Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88 dan 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Iya. Saat-saat harta tidak berguna lagi, saat-saat anak-anak sudah tidak berguna lagi, maka saat kita menghadap Allah, mudah-mudahan kelak dalam keadaan hati yang salim, sebab harta benda, anak-anak semuanya tidak berguna pada hari itu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, berserah diri, penuh ketundukan. Kenapa disebut di hari kiamat ini harta anak-anak tidak berguna lagi? Ya, pada saat kita hidup di dunia, harta masih berguna untuk keperluan ini, keperluan itu, untuk zakat, infak, sedekah. Anak-anak pun masih berguna. Begitu di alam barzah, maka hanya amal jariah yang masih mengalir, artinya harta yang kita wakafkan, yang kita jariahkan masih tetap mengalir pahalanya. Ilmu yang bermanfaat, ya tentu sebagaimana hadis menyebutkan, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita masih mengirim manfaat pada saat kita kelak berada di alam barzakh. Namun begitu hari kiamat tiba, pada hari itu tidak ada lagi manfaat dari anak-anak maupun harta, sebagaimana disebutkan di Asy-Syu'ara ayat 88 tadi, kecuali mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih, biqalbin salim. Sekali lagi, mari kita latih pada saat kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, karena pertemuan hamba dan kholiknya saat di dunia ini menurut Rasulullah adalah pada saat sholat, karena sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Yang pertama, kondisi hati yang bersih, biqalbin salim. Allah suka itu, karena bisa dipahami jika kemudian ayat 90-nya bicara tentang surga.
didekatkan surga itu kepada orang yang hatinya bersih tadi. Didekatkan. Ini menarik ya, bukan orangnya yang mendekati surga, tapi justru surganya yang didekatkan kepada orang yang hatinya bersih, berserah diri kepada Allah dengan hati yang bersih itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hati yang penuh taubat. Jadi kalau kita bicara urusan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat, yang pertama tadi hati yang bersih, Allah suka itu. Yang kedua adalah hati yang penuh taubat. Mari kita lihat di surat Qaf, surat 50, adik-adik. Surat 50, surat Qaf, ayatnya 33. Tapi kita baca dulu dari ayat 32-nya. Surat Qaf, surat 50, ayat 32, baru poinnya di 33. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada mereka dikatakan, inilah nikmat yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah dan memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih, sekalipun tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertobat. Dia datang menghadap dengan hati yang penuh taubat. Kebiasaannya adalah memang selalu bertaubat. Dan Rasulullah SAW di antaranya melalui hadis riwayat Bukhari maupun Muslim, beliau memang mencontohkan banyak memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebuah hadis disebutkan sehari semalam beliau mencontohkan 100 kali mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita teladani Rasulullah SAW dalam hal ini. Kita pelihara kebiasaan untuk banyak mohon ampun dan bertaubat. Mudah-mudahan kita pun bisa lebih dari 100. Terus kita biasakan pembiasaan itu, mudah-mudahan tetap ada pada diri kita pada saat kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap dengan hati yang penuh taubat. Ayat berikutnya 34 tentang surga ya Mbak. Ya. Ya. Dan masuklah ke dalam surga dengan aman dan damai. Itulah hari yang abadi. Subhanallah. Kondisi hati yang penuh taubat sangat diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi yang penuh taubat inilah yang mari terus kita latih, termasuk saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sholat. Begitupun mungkin sebagian kita merasa sulit untuk membangun hati yang salim, hati yang bersih. Kalaupun itu sulit bagi kita, maka kita bisa mengambil alternatif yang kedua. Membiasakan taubat dengan bersungguh-sungguh. Karena hati yang penuh taubat saat menghadap Allah, sungguh Allah ridho kepada orang yang berhati seperti itu. Tentu saja lazimnya kita mohon ampun dan tobat itu selain ada menyesal, juga ada rasa takut ya. Takut kita. Rasa takut ini pun begitu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya paling tidak kita coba lihat 2 ayat deh ya tentang rasa takut.
Yang pertama, mari kita lihat di surat Al-Mulk, surat 67 ayat 12. Surat 67 ayat 12, surat Al-Mulk. Silakan Mbak Er. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Subhanallah. Kerja hati ini kan kerjanya urusan menginginkan dan merasakan rasa gembira, rasa senang, rasa sedih. Kalau rasa cemburu itu di hati apa di otak ya? Di mana Mbak Er? Ya di hati lah, karena urusan hati ini kan kerjanya merasakan. Begitu di hati kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau kita tidak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah suka dan Allah akan memberikan ampunan, memberikan karunia yang besar kepada siapapun yang memiliki rasa takut kepadanya. Ya, ini kerja hati, rasa takut ini. Kerja otak, kalau kita banyak mengingat Allah, juga mendapatkan karunia, imbalan karunia yang besar. Kerja otak, mengingat. Sementara kerja hati, kalau diri kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan sebagaimana disebutkan di surat Al-Mulk tadi, kita dianugerahi ampunan dan pahala yang besar. Tidak disebutkan waktunya, ya tentu saat di dunia ini juga. Namun ada satu ayat, teman-teman, adik-adik, yang saat seseorang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu selain penuh taubat, ada rasa takut kepadanya, maka langsung disiapkan surga. Coba perhatikan surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 46. Silakan adik-adik yang pegang Quran, apa dari HP, apa Quran tercetak, dibuka surat Ar-Rahman ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 surga. Subhanallah. Ada rasa takut menghadap Tuhannya. Ingat ya, menghadap. Maka disiapkan 2 surga. Subhanallah. Kalau saja diri kita diberi 1 surga, itu sebuah keberuntungan yang luar biasa. Di situ abadi, di situ mudah terus, tidak ada capek, tidak ada ngantuk, serba nikmat. Ini disiapkan 2 surga bagi mereka yang ada rasa takut saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mesti membangun kebiasaan ini. Lagi-lagi latihannya di sholat. Mari kita ulang. Yang pertama adalah saat kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, sebelum bertemu dengannya dan menghadap kepadanya di yaumil qiyamah, kita latih di sholat. Sebelum sholat kita tata hati kita, bersih tauhid kita, tunduk, berserah diri dengan ikhlas. Itu yang pertama yang perlu kita siapkan saat bertemu dengannya melalui sholat misalnya. Kemudian yang kedua, hati kita penuh taubat kepadanya. Yang ketiga, hati kita
dipenuhi rasa takut. Bisa dipahami jika kemudian para sejarawan hadis mencatat ada sahabat yang pada saat akan sholat itu wajahnya pucat pasi. Pucat pasi. Beberapa sahabat juga sering dijumpai dalam sholat-sholat mereka dipenuhi derai air mata. Subhanallah. Mereka begitu tangguh ya dalam usaha membangun rasa takut kepada Allah ini, dan nampak begitu serius dalam bertaubat kepadanya. Semua itu kelak akan dibayar saat diri kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja saat di dunia ini pun Allah tidak akan lalai, sebab secara khusus di surat Hud ayat 3 itu bahkan pemberian nikmat bagi orang-orang yang mohon ampun, yang bertaubat, disertai kalimat ila ajalim musamma, diberi kenikmatan-kenikmatan yang baik di dunia ini sampai ajalnya tiba. Sedangkan di akhirat kelak, sebagaimana Al-Quran menginformasikan kepada kita, baik menghadap Allah, yang menghadap Allah dengan hati yang bersih di surat Asy-Syu'ara ayat 89 tadi, maupun yang menghadap Allah dengan hati yang penuh taubat di surah Qaf ayat 33, dan yang terakhir tadi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang takut di surat Ar-Rahman ayat 46, maka Allah memberikan 2 surga. Jadi selamat bagi kita semua yang bersungguh-sungguh membangun hati kita dengan 3 rasa tadi saat menghadap bertemu Allah di sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita, menuntun kita, hati kita penuh taubat, menuntun hati kita untuk ada rasa takut yang semestinya kepadanya. Selain di sisi lain, hati kita mudah-mudahan ditumbuhkan rasa cinta kepadanya, sehingga kita pun tergolong orang-orang yang disebut di Al-Baqarah 165 itu asyaddu hubbalillah, orang-orang yang beriman yang cintanya begitu besar, bersangatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, segitu dulu ya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.